kalau kayak kita kan kerja di dunia retail, di dunia retail itu kadang ada sebagian perusahaan gini loh. Perusahaan itu ada yang menilai kita itu bukan dari apa yang kita mulai, Jadinya? tapi apa yang kita selesaikan. Mereka itu ya melihatnya yang kita selesaikan, begitu kita nyampe target kita sih baru mereka kasih gaji, kasih bonus. Tapi mereka tuh nggak ngelihat prosesnya kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobras Besar, Ngobrol Asik bersama Rahmat. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa tuh. Yang paling, kalau bahasa daerah sini paling keren lah, paling ganteng dah tuh, berbaju hitam. Tuh, saudara kita Bang Arya. Ayo Bang. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah kabar baik Bang. Oh, kabar baik. Jadi kita begini aja dulu deh. Oke deh. Biar kelihatan lebih relax. ya santai. Iya. Gimana nih kabar-kabarnya nih di kerjaan atau kehidupan? Itu kabar sih alhamdulillah baik. Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Sehat ya. Oh, penting itu sehat itu. Mahal harganya. Iya. Cuma kalau kondisi kayak gini, kayak pandemi kayak gini, untuk kerjaan ada gimana ya? Gimana maksudnya tuh? Ya karena sempet apa ya? Hal kemarin kurang lebih 1 tahun pas pandemi itu. Waduh, pas pandeminya atau sudah pandemi apa? Setahun sudah pandemi? Itu pas mulai Maret 2020 ya. Oh, pas awal mulanya Awal mulai ya. Pas datang ke Indonesia tuh, corona tuh. Betul, pas mulai awal mall mulai pada tutup tuh. Iya. Itu udah bingung tuh. Di rolling kemana, toko lain juga mengurangi penumpukannya kan. Jadinya ya di rumah. Memang kerja apaan Bang? Retail kita Bang. Oh, dunia retail. Betul. Iya. Ditempatin di Alam Sutra. Kebetulan Alam Sutra itu udah mulai bisa nerima promotor baru ya. Karena kan sebelumnya kan nggak bisa tuh karena menghindari penumpukan. Oh gitu. Pas sudah mulai nerima lagi, masuk lagi ke Alam Sutra. Walaupun lumayan ketat sih, pakai prokes segala macam. Oh, masih tetap. Masih tetap. Iya, prokes dijalankan. Iya. Cuman kerjanya kerjaan apaan tuh Bang di situ Bang, di retail? Biasa kita promotor ya, jual-jual elektronik kan. Oh, promotor itu produk iya. Knolet itu jualan-jualan gitu di mall-mall gitu. Iya, di Electronic City. Oh, waktu itu Abang di Electronic City Alam Sutra gitu. Iya. Sebagai itu kita promotor dari brand Mitsubishi. Oh, langsung dari Mitsubishi-nya. Iya. Diincaskan atau ditaruh di sana di dalam Sutra elektronik iya, gitu. Iya, kita bawa bendera Mitsubishi dalam Sutra. Nah, itu jualan semasa pandemi bagaimana elektronik? Untuk elektronik sih pas awal-awal pandemi mal-mal tutup, karena kan di Alam Sutra itu kan Stelon ya. Stelon kan jadi gedung sendiri, dia nggak gabung sama mall. Jadi dia tetap buka. Cuma jam kerjanya aja ngikutin peraturan pemerintah ya dikurangin. Oh, gitu lebih cepat jadi pulangnya gitu. Iya. Cuma awal-awal pas mall tutup itu lumayan rame. Jadi customer ya kemungkinan yang karena mall tutup jadi larinya ke situ. Oh, karena gedungnya sendiri gitu, nggak ikut sama mall ya. Iya. Nah, itu selama setahun begitu elektronik jualannya vakum gitu, apa dari Mitsubishi-nya di hold-nya dulu, apa gimana? Dari Mitsubishi-nya. Dari Mitsubishi-nya. Cuma ada beberapa sebagian promotor yang masih tetap dipekerjakan ya. Kenapa itu? Bedanya apa? Bedanya kan kalau kita di mall kan mall tutup Bang. Jadi kalau yang sebagian yang dipekerjakan itu yang kayak di toko-toko yang Stelon kayak gitu. Nah, itu kalau kalian di ruko-ruko? Nah, kalau yang di ruko itu tergantung kebijakan dari orang rukonya. Orang ruko sama pemerintah ngikutin peraturan daerah di situ. Oh, daerah tempat situnya. Iya. Kondisinya bagaimana gitu, prokesnya gimana? Tapi tetap buka sih kebanyakan kalau di ruko tuh tetap buka. Ya kan tadi katanya kan di gedungnya gedung sendiri di Electronic City Alam Sutra tuh. Nah, kenapa bisa diberhentikan langsung dari brandnya Mitsubishi nih, kenapa itu? Nah, dari Mitsubishi itu nggak memberhentikan kita, enggak. Jadi cuma di rolling jadi suruh karena mau tutupan nyari tempat yang
kayak stelon gitu ya buat perbantuan. Cuma karena di tempat yang ini nih menghindari penumpukan orang, jadi untuk sementara kan nggak nerima dulu. Oh gitu. Terpaksa sebagian ya dirumahin gitu. Di rumah kan berarti nggak digaji berarti? Nggak digaji. Iya, wah. Terus makanya dalam setahun itu ngapain tuh kegiatannya tuh? Kerja apaan tuh? Kan pasti punya anak kan? Anak punya istri, waduh itu pas kebetulan tuh anak-anak mau masuk sekolah lah gitu. Wow, Aduh, butuh duit banyak berarti gitu. Nah itu gimana cara ngadepinnya? Cuma kebetulan kan Harim kebetulan kerja, kalau Harim tetap lancar ya. Cuma kita aja yang kena Imbas ya? Iya, imbas kondisi kayak gini. Emang kerja di mana istri? Istri kerja di Baywalk, Apaan tuh bagian apa? Sama juga? nama dia SMD ya, di Baywalk dia megang blok sama Transmart. Yang Oh, paling Carrefour, betul. Entrepreneur. Oh ada jabatan juga? Sama MD lah, dia kan cuma mobile. Oh gitu, MD Mobile. Ya nggak apa-apa, yang penting ada take and give-nya gitu ya. Iya. Istri biar masih bisa, suami lagi terpuruk nih, bagaimana tuh? Itu semacam seperti apa namanya tuh, diujinya istri tuh di situ tuh. Iya. Iya kan? Iya. Iya, suami lagi nggak dapat kerjaan karena pandemi nih, istri masih tetap bekerja. Nah, Iya. tuh diujinya di situ tuh. Alhamdulillahnya masih ada pemasukan dari istri ya. Cuman Jadi, kita sebagai cowok malu juga. malu juga ya, harga diri ya. Jadi Iyalah. iya. Karena kebanyakan sebagian besar pemasukan ya dari Harim ya kan, Harim. Iya. Jadi kita ya kerjanya bolak-balik jemput Harim aja udah. Iya. Sekalian sama kalau misalkan ada orderan kurma nih. Oh, jualan kurma juga. Iya, jualan kurma juga. Oh, jualan kurma juga. Yang ngadepin pandeminya jadi jualan kurma tuh. Jualan Selama kurma. belum kerja gitu. Iya, selama belum kerja. Oh, banyak Bang yang jualannya tuh. Alhamdulillah. Iya. Banyak yang mau sempat juga. di Diapain? sempat balik lagi ke promotor, walaupun dengan dengan pemasukannya beda, nggak seperti sebelum pandemi ya. Kenapa? Pas pandemi ya ada mungkin perusahaan juga ngurangi supaya nggak terlalu Kos keluar ya. Iya betul, jadi ada beberapa yang kayak dari tanggal merah yang biasa dihitungnya lembur, Jadi nggak sekarang nggak dihitung ya kayak gitu. Iya. Karena pemasukan nggak ada, ibarat Iya. pengeluaran. Cuma sekarang alhamdulillah udah mulai normal lagi, mudah-mudahan ke depannya Lebih lagi nih. udah mulai udah mulai kerja lagi, udah mulai normal lagi. Oh gitu. Jadi berharap apa kemungkinan nanti atau gimana? Emang karena sempet ditelepon sama bos di misi Bos yang dulu lagi tuh. Makanya Oh, masuk lagi udah gitu. normal lagi, udah masuk lagi. Oh iya, mudah-mudahan lah Bang. Bismillah insya Allah. Amin. Iya. Karena kan semuanya tuh ada hikmahnya kan. Iya. Iya, jadi kita lebih dekat sama anak ya. Jadi Nah, sering itu jemput dia. ya istri kan. Gitu. Ada senangnya juga kan? Iya, cuman ya nggak senangnya duit kagak ada kita ya. Itu dia. Iya, malu juga sama istri ya. Ya, luar biasa malu juga kadang. Cuma ya alhamdulillah istri bisa ngertiin ya. Nah, itu ujian untuk istri situ. Pas suami lagi nggak megang uang, nggak kerja, istri kerja megang uang. Nah, ujiannya istri di situ tuh. Ya semuanya mudah-mudahan ada hikmahnya ya Bang. Nah, selain begitu bulan-bulan kurma, jualan apa lagi atau ada kerjaan kegiatan yang lain? Enggak ada sih, cuma antar jemput Harim Istri. aja kerja. Oh, iya. Antar jemput. Ikhtiar yang penting gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk yang pada nonton di sini nih, motivasinya buat yang pada nonton, yang pada ngeliat ini apa nih Bang? Selama pandemi ini nih dari bulan dari tahun 2020 sampai sekarang nih, kan udah 2 tahun nih corona nih, covid nih. Kan banyak yang kayak abang juga nih, yang pada di PHK, yang pada dirumahkan atau nggak kerja lagi. Jadi apa tuh? Nah, Saran atau inputannya atau motivasi atau kata-kata bijaknya deh atau tips lah apalah. untuk sarannya sih untuk karyawan yang tidak kena PHK ya, itu harus benar-benar bersyukur banget, kerja dengan Bersyukur. sebaik-baiknya ya, Betul. kan? Karena kondisi saat ini tuh kerjaan udah susah banget. Susah ya? Banget. Kadang yang sarjana itu kan nggak sesuai antara titel dengan yang dikerjakan, apa kerjaan dia itu nggak sesuai, kadang sarjana apa kerjanya apa kayak Gitu. gitu. Jadi dia Karena- jurusannya apa, Betul. dapat kerjanya apa gitu. Hmm. Jadi nggak bakalan pasti sama ya. Betul dia.
yang diambil jurusan apa gitu, dapat kerjaan apa, karena emang kondisi kayak gini tuh emang susah kerja. Jadi Susah, untuk yang benar-benar masih kerja ya Bersyukur. pertahankan ya, bersyukur banget, intinya sih bersyukur. Tahankan gitu. Ya, jangan Banyak-banyak bersyukur pokoknya ya. iya, jangan sampai kena PHK, pengurangan. pengurangan. Ya. Karena kalau udah kena pengurangan udah susah banget nyari kerjaan. Kerja lagi Kayak ya. gini ya. Karena banyak perusahaan juga yang mikir-mikir kalau mau nerima karyawan baru saat kondisi kayak gini. Mereka juga mikirin buat bisa nutupin nih masih ada enggak sih? Iya, di breakdown semuanya. Iya. Iya. Jadi intinya kalau orang yang sudah masih atau yang masih bekerja di suatu perusahaan atau dimanapun itu harus tetap bertahan bagaimanapun kondisinya kalau bisa gitu. Iya. Terus selalu bersyukur. Iya. Jangan harus langsung bersyukur. patah semangat atau langsung ngedon atau menyerah gitu. Iya, yang pasti tetap semangat ya, semangat jangan hilang, berdoa, ikhtiar, tetap jalan terus. Karena kalau kayak kita kan kerja di dunia retail, di dunia retail itu kadang ada sebagian perusahaan gini loh, perusahaan itu ada yang menilai kita itu bukan dari apa yang kita mulai, Jadinya tapi apa yang kita selesaikan. intinya Karena closingnya gini, itu. Iya, jadi perusahaan tuh ini pengalaman ya, Iya. pengalaman. Kita kan kerja di retail udah lumayan lama nih, Berapa lama kira-kira? Ada 10 tahun. lebih. Kalau untuk di retail itu, dunia retail kita dari 2007. Oh, lumayan. Iya. Makanya untuk manisnya, pahitnya dunia retail kita udah ngalamin. Iya. Jadi kita pernah ini waktu awal-awal masuk dunia retail ya. Ini ada pengalaman sangat berharga banget ya. Ya, Jadi, boleh Bang. Saya, gini, kadang ada sebagian perusahaan itu Bang. yang menilai kita, yang melihat kita itu bukan dari apa yang kita mulai, tapi apa yang kita selesaikan. Maksudnya gini, kita memulai itu biasanya kan dari situlah kita Membuktikan. ya kita harus membuktikan ke perusahaan tersebut. Kita memulai itu berarti kita harus sudah mulai memperjuangkan. Nah, Kan udah mulai apa ya, Proses. maksudnya proses yang memulai proses sampai kita sakit, sampai kita ya kalau dibilang loyalitas mah di retail kadang udah nggak hitungan loyalitas lagi. iya. Begitu- Bonyolitas berarti gitu ya. Iya. Begitu kita sakit pernah nih Bang, pas kita sakit Ya. itu kurang lebih lama juga sakit, 3 mingguan lebih. Sampai sebulan tuh. Iya, jadi salary nggak keluar Bang. Nah, nggak gajian. Nah itu dia, makanya kan harusnya yang namanya gaji pokok mah Tetap. harusnya tetap ada. Iya. Nah ini perusahaan yang aneh nih Bang, yang pernah aneh masuk di situ, itu aneh bener-bener nggak gajian, makanya bingung, waduh pas sakit Nggak gajian. nggak gajian. Makanya mereka itu ya melihatnya yang kita selesaikan, begitu kita nyampe target kita sip, baru mereka kasih gaji, kasih bonus. Tapi mereka tuh nggak ngelihat prosesnya kayak gimana gitu. Dia nggak mau Gitu. tahu Iya. prosesnya kita misalnya jatuh bangun atau kita ngeluarkan Iya. uang lagi, perusahaan nggak mau tahu. Iya, yang penting Iya. kan yang dia lihat itu Hasil. Iya. Makanya aneh bilang tuh nggak semua perusahaan bisa melihat dari apa yang kita mulai, tapi kebanyakan tuh apa yang kita selesaikan. Iya betul. Iya itu bukan hanya perusahaan yang pernah Anda masukin aja tuh Bang. Hampir semua perusahaan tuh seperti itu. Jadi dia tidak mau ngelihat dari awalnya atau di tengahnya bagaimana prosesnya dia dilakukan. Ya kan, misalnya nih pengiriman harusnya bayar, ente jadi gratisin. Nah itu kan perusahaan nggak mau tahu. Iya. Ya kan, bagaimana caranya tuh. Terus barang yang misalnya ada di toko lain kita ambil dulu kan pakai proses tuh. Nah, Iya. perusahaan kan nggak mau tahu. Yang penting apa? Anda jualan, Anda closing. Padahal Betul itu kan? pengorbanan kita. Pengorbanan gitu ya. Tapi kan di sono kagak dilihat. Pengorbanannya kita itu dilihat itu cuman nyampe di target udah berapa persen. Bener kan? Iya, iya kalau baru 50% ya udah siap-siap dikeramasin. Ya kan? Iya, udah terus semua bahasa, semua apa keluar itu di situ pas meeting, bener gak tuh? Ya kan? Itulah. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kenapa begini? Kenapa yang ini bisa ini kagak bisa? Ada aja. Intinya kita salah mulu biasanya. Tapi kalau kita chip kita nggak ada salah. Bener ya? Biarpun kita kerja tidur, kalau yang udah ngecip mah ya dianggap kerja aja udah. Lagi kerja iya bener. Malah tanya kapan mau libur, ya kan? Karena kan di dunia retail tuh libur susah ya Bang. Ya kadang Gimana? kalau lagi tanggung ngejar target kan itu nggak dilihat, udah masuk. Udah aja. nggak dianggap. Iya, Yang penting kita nyampe target. Nyampe target dulu nih. Kalau udah nyampe target kan udah tenang gitu ya. Berarti perusahaan juga gak mau tahu tuh Anda mau libur atau kagak, ya kan?
ibaratnya ente masih bisa napas, masih input masih bisa dipegang, jualan aja gitu kan. Iya kayak gitu ya. Apalagi kondisi sekarang kayak gini Iya. ya kan, aduh. Masya Allah. Itu kalau- Jadi pesannya seperti itu. Iya. Kalau ya kan ngejar dunia kayak gitu lah. Iya, betul. Dunia nggak ada habisnya. Dunia ampun. Kalau kata-kata bijaknya aduh, itu motivasi tadi. itu pengalaman sebenarnya. Pengalaman ya. Berbagi pengalaman. Berbagi Nah, pengalaman iya. ya, termasuk motivasi juga tuh, berbagi dan motivasi. Iya. Kalau kata-kata bijaknya Kalau kata orang tua mah apa tuh? pernah bilang kayak gini, nasihat itu udah nasihat lama banget itu. Iya. Ibu pernah bilang kalau mau nanam mah nanam padi aja gitu. Kenapa? Kalau nanam padi mah rumput juga bakalan tumbuh. Oh iya. Lu jangan nanam rumput. Jadi Kalau nanam rumput padi nggak bakalan tumbuh kata jadi dia gitu. nanam padi baru Iya. rumput. Jadi istilahnya Jadi kata dia kalau dunia mah jangan terlalu dikejar-kejar dah katanya. Heeh. Makanya kejar mah akhirat aja kata ibu sih kayak gitu. Jadi dunia ngikut. Iya dunia ngikut kata dia kayak Masya gitu. Allah. Tapi Iya. nanam padi juga nggak segampang gitu. Benar, ada Iya, prosesnya ada lagi. proses juga, Iya. ada harus disemai lah, harus gini lah. Makanya dari kecil tuh ibu tuh selalu nerapin tuh akhlak, adab gitu kan. Oh iya, bener itu. Jadi daripada ilmu tinggi tapi nggak punya akhlak, nggak punya adab, percuma gitu. Iya sama aja, karena kan intinya adab sama ilmu tuh sebenarnya beriringan bang. Cuma kalau orang berilmu tapi nggak punya adab, kelihatannya kosong aja udah nggak ada Kosong ilmu. aja, Tapi iya. kalau orang nggak berilmu tapi beradab, pasti segan aja orang lihatnya segan. Ibu sih selalu kayak gitu. Makanya aneh sempat mau masuk pesantren tuh dulu. Oh, kayak mau gitu. masuk pesantren, Iya. ya. Ibu tuh kalau masuk pesantren seneng banget sebenarnya. Cuma karena jiwa waktu dulu tuh kayaknya gimana gitu, pesantren kayak gimana, kayaknya terkekang banget gitu. Iya. Akhirnya dimasuk ke sekolah Umum. gitu. Tapi pesan-pesan ibu tuh emang sekarang tuh baru berasa gitu. Pas kita udah gede, udah punya Iya. keluarga ya. Heeh. Iya. Pesan-pesan guru ngaji ya kan baru. Iya. Oh iya, udah gede baru. Kemungkinan kalau kita dulu udah mulai nanam padi mungkin ya, sekarang kan tinggal mulai hasilnya mungkin Iya. enak. Panen ya. Iya. Karena ngejar dunia. Iya, penyesalan selalu di belakang bang, nggak bakal di depan. Kalau di depan registrasi nanti. Pendaftaran. Iya. Orang langsung pada pindah semua, langsung sadar. Iya. Semua pesan ibu selalu di hati, selalu diingat walaupun sedikit nyesel ya. Ya. Mau mungkin tebel lagi kalau udah orang tuanya udah pada meninggal. Waduh, kena semuanya tuh. Iya. Jadi pesannya untuk coachnya, nanam padi daripada nanam Rumput. rumput. Lebih baik nanam padi daripada nanam rumput. Ya, karena Gitu. kalau nanam padi, rumput bakal tumbuh, bakal ikut tumbuh. Iya. Tapi kalau kita nanam rumput aja, Padi gak bakalan tumbuh. padi nggak bakalan tumbuh. Iya, karena ilmu dan adab itu beriringan. Tapi kalau punya ilmu tapi nggak punya adab, Kelihatannya kosong, kosong. kayak. Tapi nggak punya ilmu tapi punya adab, Itu pasti diseganin. dan dihormatin ya. Iya, itu pesan-pesan dari Bang Arya. Mudah-mudahan yang nonton lihat semuanya bermanfaat dan berfaedah ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman gitu, dan jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur, karena di masa pandemi ini kita harus banyak-banyak bersyukur gitu ya kan, dan Pasti. bertahan ya kan. Yang penting mah jangan jauh dari Allah gitu aja. Itu jangan jauh dari Allah, jangan lupa beribadah. Ibadah. Semuanya itu ujungnya beribadah, ingat kepada Allah dan selalu bersyukur gitu ya Bang. Iya. Oke, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk berbagi pengalamannya. Jangan lupa untuk subscribe ya Bang ya. Subscribe, Oke. like and share. Like and share, komennya juga ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu aja.